Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik dan istiqamah hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kita. Ini perubahan jadwal di Rabu yang keempat, ya. Kita akan mempelajari kembali pembahasan seputar akidah dengan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Di antara usul keyakinan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita di malam hari ini adalah belajar tauhid. Belajar tauhid. Mungkin sebagian besar di antara kita merasa tema ini biasa saja. Ya, memang temanya biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Apa judulnya? Belajar tauhid. Cuman itu? Iya, cuman itu saja. Ya. Meskipun tema ini tidak istimewa, ya tema-tema yang biasa dianggap, ya, dikesampingkan. Akan tetapi ternyata pembahasan tauhid merupakan pembahasan yang paling banyak penyimpangannya. Benar apa enggak? Afwan ya, di awal langsung ngegas enggak apa-apa ya. Dakwah tauhid, pembahasan tauhid adalah pembahasan yang paling banyak kesalahannya. Pembahasan yang paling banyak dilanggar. Pembahasan yang paling banyak pelanggarannya itu pembahasan tauhid. Muamalah banyak, iya, tapi ada yang lebih banyak lagi, tauhid. Oleh karenanya, kenapa kita harus senantiasa belajar tauhid? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'lam," maka pelajarilah, "annahu la ilaha illallah," bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara tugas seorang muslim adalah mempelajari bahwasannya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang paling pokok dalam syariat. Antum tidak akan pernah sempurna muamalahnya kecuali antum harus sempurna dulu tauhidnya. Antum tidak akan pernah sempurna dulu, tidak akan sempurna masalah ibadahnya kecuali harus sempurna dulu apanya? Tauhidnya. Hidup kita tidak akan pernah sempurna apabila kita tidak berusaha untuk menyempurnakan tauhid. Ya, oleh karenanya itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah tauhid kepada manusia. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tema kita belajar tauhid ini sangat penting yang menjadi bekal kita di kehidupan dunia ini. Kemudian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bekal terbaik kecuali ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa kita belajar tauhid?
Selain belajar tauhid itu wajib, kemudian selain belajar tauhid itu adalah sebagai bentuk penyempurnaan tauhid kita dan sebagai bekal supaya tidak ada lagi pelanggaran. Di antara sebab seorang wajib belajar tauhid adalah supaya tidak terkena syubhat. Wallahi syubhat, namanya syubhat itu kencang, Pak. Syubhat kencang. Bahkan kita itu terkadang mengiyakan syubhat. Ulama zaman dulu kalau mereka menghadapi syubhat itu dijauhi, tutup telinganya. Kalau kita sengaja nyari, mana dalil pembolehan acara kebid'ahan? Dicari. Niat hati awalnya ingin apa? Mengetahui kesalahan supaya menjauhi. Rupanya syaitannya lebih pintar daripada hati kita. Oh, ternyata ada. Itu sudah apa? Terkena syubhat. Hati-hati. Ya, oleh karenanya belajar tauhid ini agar supaya kita tidak terkena syubhat. Terutama syubhat-syubhat yang berkaitan dengan kesyirikan yang dibungkus dengan ibadah, kesyirikan yang dibungkus dengan tauhid. Jadi tren zaman sekarang ini kesyirikannya bukan murni 100% syirik yang ditampakkan, enggak. Tapi kesyirikan yang dibungkus oleh tauhid. Nah, begitu. Dukun-dukun zaman sekarang tidak mengatakan dirinya dukun, tapi berkedok pendakwah, berkedok kiai, berkedok pengobatan alternatif syar'iyyah, ilmiah. Oh, masya Allah. Ya, akan tapi apakah isinya adalah tauhid? Tidak. Akan tapi isinya terkadang diisi dengan sihir, terkadang diisi dengan apa? Perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada bab yang sangat istimewa. Ya, mungkin antum gimana ya ngomongnya? Mungkin Anda agak sedikit belak-belakan dalam masalah ini, tidak apa-apa ya. Minimal kita ini membuka wawasan. Oh, ternyata yang terjadi seperti ini begini gitu. Terus faktanya seperti apa? Karena kita ini terkadang belum terbuka fakta kepada diri kita, sehingga kita ini masih termakan dengan yang namanya berita sana, berita sini, betul kan? Keyakinan sana, keyakinan sini. Sekalipun yang sudah lama ngaji, karena kurang dalam belajarnya, sehingga mudah untuk terkena syubhat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, antum harus siap pembahasan tauhid dulu ya. Konsentrasi, jangan ngantuk. Kalau ngantuk pulang. Ya, kenapa? Karena bahaya. Belajar tauhid separuh-separuh, setengah sadar itu bahaya, Pak. Bahaya jemaah. Contohnya seseorang yang memperbolehkan syirik sampai tidur. Oh, berarti syirik boleh. Ya, gara-gara apa? Gara-gara ngantuk. Nah, ini bahaya. Antum kalau tahu Ustaz Abu Ghozi kalau ngajar di kelas itu, Ustaz Abu Ghozi ya, kan pelajaran akidah, pelajaran beliau tuh berat, asma wa sifat. Isinya tuh tentang penjelasan penyimpangan semua. Wallahi kalau antum dibawain materi itu, penjelasan seperti pasti antum tidak kajian lagi. Kenapa? Pusingnya itu minta ampun. Dituntut untuk, apalagi beliau kalau nyampaikan pakai bahasa Arab full. Ya, pakai bahasa Arab, nyatatnya harus pakai bahasa Arab, faedahnya harus pakai bahasa Arab, kitabnya gundulan bahasa Arab. Nah, ya kan, matang Pak kita Pak jadi santrinya. Ya kan? Itu beliau kalau jelasin, tidak boleh ada santri yang ngantuk, nggak boleh. Kalau ada yang ngantuk, suruh wudu. Saya ngantuk, suruh keluar dari kelas. Kata beliau, ana izinkan antum tidur, lebih baik antum tidur daripada dengerin setengah-setengah, sesat nanti takutnya. Bahaya itu. Makanya hati-hati, ya. Bukan berarti nanti pas giliran bab kitab Tazkiyatun Nufus antum tidur gitu, enggak. Ya, semua majelis ilmu tetap kita harus perhatikan adab-adabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Al-Qur'an tidak memberikan nama-nama tertentu. Paham ya? Ya. Oleh karenanya para ulama itu membuat istilah-istilah, sekedar istilah
untuk ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dibuatlah beberapa bentuk istilah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman kepada umat. Maka muncullah ada yang namanya istilah tauhid dibagi menjadi 3. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid apa lagi? Asma wa sifat. Ya. Ada juga ulama yang membagi tauhid itu menjadi 5. Ada ulama yang membagi tauhid itu menjadi 2. Ada ulama yang membagi tauhid tidak membagi, yaitu hanya 1. Ada membagi 4, macam-macam. Dan ini hanya perbedaan istilah saja. Oleh karena sangat konyol sekali apabila ada orang mengatakan, ya, tauhid dibagi menjadi 3 adalah akidahnya Nasrani, seperti halnya Trinitas katanya. Ini sudah ada bukunya dari seorang ulama ahli bidah di kota Mekah. Ya, namanya itu Hasan. Dia menulis sebuah buku, ya, tentang intinya dia berusaha untuk mojokin dakwah tauhid ini dengan mengatakan bahwasannya pembagian tauhid menjadi 3 itu merupakan bagian dari, ya, bentuk trinitas, dan ini merupakan keyakinan baru katanya. Dan itu tuduhannya, dan itu tuduhan. Akan tetapi banyak dari kita, ternyata dari kitab beliau ini yang berusaha untuk menyerang dakwah tauhid, ini fakta ini, ya, yang banyak di antara kita hampir banyak, mungkin antum sudah pernah tahu nggak ini? Belum ya? Masalah apa? Tauhid dibagi menjadi 3 itu dituduh trinitas. Pernah dengar kan? Mungkin pernah, tapi nggak tahu kan sumbernya dari mana. Anak kasih tahu sekarang sumbernya. Udah, kita buka realita dan fakta sudah. Dakwah tauhid itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Ngomong-ngomong udah biarin. Ya, tadi namanya siapa? Seorang ulama yang tinggal di kota Mekah. Dia menulis sebuah kitab yang menjuluki bahwasanya dakwah tauhid ini menjunjung ajaran trinitas yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah katanya. Padahal dalam tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah ini membawakan tentang ucapan-ucapan tersebut sesuai dengan keyakinan atau pendapatnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Cuman ini penulis siapa tadi namanya? Nah, ya, dia ini salah fokus bacanya. Nah, ini mungkin gara-gara ngantuk bacanya, ya. Jadi salah, akhirnya ucapan tersebut disandarkan kepada siapa? Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah menukil ucapannya Abul Hasan Al-Asy'ari dulu sebelum beliau bertobat. Udah paham sampai sini? Letak duduk masalahnya. Udah kan? Nah, itu yang menjadi sebab kenapa akhirnya muncul bahwasannya keyakinan tauhid dibagi menjadi 3 merupakan bagian dari ajaran baru, ya, seperti halnya trinitas. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apakah demikian adanya secara realita bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itulah trinitas? Kenapa antum tidak mengomentari juga ulama yang mengatakan tauhid menjadi 2? Kenapa antum tidak membantah juga ulama yang membagi tauhid menjadi 4, membagi menjadi 5? Ya kan? Kenapa? Nah, seperti itu. Ya, tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kedengkian hati seseorang yang sudah berkecimpung dalam bidang kesyirikan dan kebid'ahan, ya, sehingga mau tidak mau dia harus menutup mata hatinya dari kebenaran, dan dia pun akan menulis perkataan-perkataan yang dusta. Oleh karenanya di zamannya para ulama itu sudah membantah penulis itu. Bahkan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, ulama Madinah yang masih hidup sampai sekarang, itu menulis bantahan terhadap kitabnya Hasan tadi. Ya, kemudian ada ulama juga bahkan
beliau ini sudah dibongkar tentang pengkhianatan ilmiahnya terhadap kitab-kitab para ulama. Ulama mengatakan ke barat, dia pelintir ucapannya sehingga ke timur, tahu kan? Nah, seperti itu. Dan ini talbisnya dia untuk menyesatkan umat agar supaya umat tidak suka terhadap dakwah tauhid. Maka barang siapa yang berusaha untuk memusuhi dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka orang tersebut pasti akan hina, pasti akan binasa, pasti akan ketahuan boroknya, cepat ataupun lambat. Ya, oleh karena kita katakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 itu hanya sekadar apa jemaah? Istilah saja. Istilah saja. Sebagaimana dalam bahasa Arab itu kan, para ulama bahasa mana ada nahwu shorof di dalam Al-Qur'an kaidahnya? Mana ada penyebutan ayat bahwasanya isim itu harus rofa contohnya? Tidak ada. Benar kan? Iya. Mana ada di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya ya bahasa Arab itu tersusun dari 3 unsur, isim, fiil, dan huruf. Mana ada? Tidak ada. Akan tetapi ahli bahasa Arab itu pintar. Mereka mengambil Al-Quran, mempelajari bahasanya, dibuatlah kesimpulan bahwasanya susunan kata dalam Al-Quran yang berbahasa Arab itu terbagi menjadi 3, diklasifikasikan. Ada isim, kata benda, kata sifat, kata tempat, nama orang, nama binatang, nama hewan, ya benda-benda dan yang lainnya itu isim. Segala sesuatu yang disebut dengan kata kerja itu fiil. Segala sesuatu yang tidak mengandung unsur kata kerja dan nama benda itu contohnya seperti di, ke, terus atas, bawah segala macam itu namanya huruf dalam kategori bahasa Arab. Enggak ada dalilnya. Antum kenapa enggak protes? Bahasa Arab kaidah nahwu shorof adalah kaidah bid'ah gitu contohnya. Enggak bisa. Lalu kemudian ada qawaid fiqhiyah, ada rumus-rumus fikih, rumus-rumus dalam bidang fikih yang dikatakan oleh para ulama, dikumpulkan untuk memudahkan umat mempelajari fikih. Apakah ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada atau tidak? Tidak ada. Akan tapi apakah itu merupakan keyakinan bid'ah dalam ilmu fikih? Tidak. Orang yang berbicara seperti itu dan ia menulis kitab membantah tentang tauhid menjadi 3 itu adalah kebid'ahan dan trinitas. Apakah ketika dia menulis itu menggunakan titik pada huruf ba, ta, sa, jim, kha, dzal, zai, shin, dhad, dha? Apakah dia menggunakan titik pada huruf-huruf tersebut? Jika iya, maka ia telah melakukan kebid'ahan dalam tulisannya. Kenapa? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada titik, tidak ada harokat. Tidak ada. Tidak ada. Antum cari di Google. Apakah antum enggak usah cari di Google apa? Buka HP antum, tulis cetakan Al-Qur'an di zamannya Utsman. Klik gambarnya, antum bakal lihat di situ tulisan Al-Qur'an kotak-kotak, enggak ada harokat, enggak ada titik. Ayo sekarang, berani nggak antum mengatakan Quran yang disahkan oleh Kemenak ada titiknya itu bid'ah? Boleh nggak sekarang antum baca Quran dengan menggunakan titik? Bismillahirrahmanirrahim, antum bayangin aja Bismillahirrahmanirrahim nggak ada titik di huruf ba-nya, nggak ada titik di huruf ya-nya, ayo, nggak ada titik di huruf nun-nya. Antum baca apa? Apakah itu kebid'ahan? Tidak. Itu hanyalah sarana untuk memudahkan kita membaca Al-Quran. Lalu yang menentukan titik itu ad-du'ali kok namanya. Seorang ulama ahli bahasa menentukan titik, mengarang kitab nahwu dan shorof untuk memudahkan manusia membaca Al-Quran, memudahkan manusia belajar bahasa Arab. Tapi apakah itu dikatakan bid'ah? Tidak. Itu hanya alat saja yang digunakan untuk memudahkan seorang meraih tujuannya. Begitu pula dengan memahami tauhid. Terkadang seorang tidak bisa memahami tauhid kecuali dengan diklasifikasikannya. Oleh karenanya, maha benar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya yang menyatakan bahwasannya setiap pembagian tauhid itu sudah ada ayatnya. Oleh karena para ulama itu tidaklah membuat satu pembagian tauhid kecuali disertai dengan dalil yang jelas.
ketika mereka mengatakan ini loh tauhid uluhiyah, ada dalilnya. Ini loh ada tauhid rububiyah, ada dalilnya. Inilah tauhid asma wa sifat, ada dalilnya. Itu menunjukkan bahwasannya mereka bukan mengarang syariat, akan tapi mereka hanya menggunakan istilah saja. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Akan tapi apakah ini termasuk kebid'ahan yang diperbolehkan? Tidak. Ini bukan kebid'ahan. Setiap kebid'ahan itu dilarang dalam syariat. Bedakan antara kebid'ahan dengan ilmu alat. Kalau kebid'ahan itu terjadi pada ibadah itu sendiri, maka itu namanya kebid'ahan. Ya, oleh karenanya perlu hati-hati dalam masalah ini, ya. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama, ya. Sekalipun banyak orang mengatakan ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah, ini pendapatnya ini, pendapatnya itu, pendapatnya ini, pendapatnya itu. Nanti kita akan sampaikan, ya. Tauhid menurut para ulama ada yang terbagi 3, biar antum nggak bingung sudah. Wah, biar nggak rancu. Udah, ulama ada yang membagi tauhid jadi 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Terserah untuk mau milih yang mana, nanti cari di Google sendiri. Ya. Yang paling mudah adalah yang 2 ada yang 3 ada. Oke. Tauhid para ulama membagi menjadi 3 dengan tujuan untuk memudahkan, ya, memahami konsep tauhid. Yang pertama adalah tauhid. Di sini penulis hafizallahu taala mengatakan tauhidu ar-rububiyah. Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada sisi perbuatannya. Allah kan maha mampu, benar enggak? Apa dalilnya Allah maha mampu? Apa jemaah? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Betul enggak? Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dalam ayat yang lain disebutkan fa'alul lima yurid. Allah maha mampu melakukan apapun yang Allah inginkan. Ya, ini adalah dalil utama tauhid rububiyah. Artinya Allah maha mampu untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, apa perbuatan Allah? Ya, di antaranya adalah al-khalqi, menciptakan. Allah itu maha menciptakan, kan? Yakhluqullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yakhluqullahu ma yasha. Ketika Allah sebutkan itu kalau enggak salah surah An-Nur itu. Ana kalau suruh nyebut ayat nomornya pasti ana bingung. Nomornya. Soalnya ana agak susah ngafal angka. Kalau nomor telepon itu 9 tahun dipakai baru hafal 3 tahun terakhir. Bukan 9 tahun, 12 tahun anak pakai nomor yang 12, 15 terakhir itu baru 3 tahun baru bisa hafal itu. 3 tahun terakhir itu. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaf'alullahu ma yasha. Ya, dalam surah Ibrahim ada wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27. Ya. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Ya, ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menunjukkan bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu dengan kemampuannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, di surah Al-Maidah ayat 17 ada, yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Maidah ayat 17. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 47. Udah antum catat surat sama ayatnya aja, ana yang bacain isinya. Ya. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Nah, Allah berfirman tentang kondisi Maryam. Yang waktu itu Ibunda Maryam alaihas salam mengandung tanpa melalui proses, ya, disentuh oleh manusia. Maka Maryam alaihas salam mengatakan qalat, dia mengatakan Rabbi
anna yakunu li walad, kok bisa saya ini punya anak ya Allah, walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak disentuh oleh laki-laki. Apa kata Allah? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Maka begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Idza qada amran, ketika Allah memutuskan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah akan mengatakan kun, jadilah apa yang terjadi. Jadi ini kemampuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Dalam surah Al-Qasas ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu. Ini juga sebagai dalil bahwasannya kalimat Rabb itu mengandung unsur Al-Khaliq. Ana sudah pernah sampaikan itu di pertemuan yang kemarin, bulan-bulan yang lalu. Antum pasti lupa sudah. Ya kan? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Allah kehendaki, kemudian Allah memilih. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena lafaz dari sifat rububiyatullah azza wa jalla itu terkandung pada surah Al-Fatihah. Ini yang paling gampang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha terpuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah. Lillah rabbil alamin, Rabb semesta alam. Kita sudah jelaskan bahwasanya kalimat Rabb mengandung 3 unsur, yaitu 3 sifat, yaitu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pencipta, kemudian Al-Malik, yaitu yang menguasai, ya, kemudian penguasa, Al-Mudabbir, pengatur. Nah, itu makna dari Rabb. Dan banyak sekali ayat-ayat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di antara sifat rububiyah Allah, Allah itu maha mampu warizqi, dalam memberikan rizki. Benar apa enggak? Oleh karena jamaah, kalau masalah rizki itu enggak boleh kita sandarkan kepada manusia. Manusia itu hanya perantara. Orang yang paling nikmat hidupnya adalah orang yang yakin bahwasannya rizkinya dari Allah dan tidak akan pernah tertukar. Ini orang yang paling nikmat hidupnya. Adapun orang yang nggak bakal nikmat itu orang yang hasad sama kehidupan orang. Dia lupa bahwasannya Allah yang ngasih rezeki kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Dan rezeki seorang hamba itu tidak akan pernah tertukar. Sudahlah, kita ini nggak bakal mati kalau rezeki kita nggak sempurna. Kalau sudah sempurna, wafat, tenang aja. Ya, nggak usah khawatir gitu loh. Yang jadi masalah itu bukan masalah kita ini dapat rezeki atau tidak, enggak. Kita di alam rahim ibu kita itu sudah teken kontrak. Betul kan? Teken kontrak. Ada hadisnya, bikat bi rizkihi. Dalam rahim itu sudah ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, matinya. Wa amalihi, amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, bahagia ataupun sengsaranya sudah ada dalam kehidupan kita ini ketika kita di dalam rahim ibu kita. Sudah dikasih tahu sama malaikat, cuman kita aja yang enggak ingat. Ya kan? Keluar enggak ingat apa-apa. Betul enggak? Iya. Oleh karenanya tidak layak bagi seorang hamba untuk hasad kepada saudaranya hanya karena sebab sedikit secuil dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah tidak akan pernah tertukar. Rezeki Allah tidak akan pernah salah. Enggak akan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu senantiasa memberikan rezeki kepada hambanya wa in istabqa'ah, sekalipun terlambat pasti datang rezekinya. Jadi enggak usah khawatir gitu loh. Ya, oleh karenanya sebuah kisah yang menarik yang dilakukan oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Malik dan Imam Syafi'i ini kan Masya Allah gitu, guru sama murid, dua-duanya cerdas, penghafal hadis. Imam Malik mengatakan seseorang itu akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah ditulis sekalipun dia nggak ngapa-ngapain. Kata Imam Malik, antum boleh ngikuti pendapat beliau kalau antum gimana kayak Imam Malik, ilmunya kayak Imam Malik. Kalau
enggak kayak beliau, jangan, sudah kerja antum sudah. Ya, enggak usah macam-macam ya. Anda pengen ikut mazhab Imam Malik dalam masalah ini Ustaz, gitu. Enggak mau ngapa-ngapain. Ya coba aja, mungkin antum cepat kan sempurna rezekinya. Ya, artinya apa? Mati duluan kan, gara-gara enggak makan. Nah itu. Maka Imam Malik mengatakan demikian. Ya, sesungguhnya Allah itu kasih rezeki kepada orang, sekalipun orang itu enggak ngapa-ngapain, karena Allah itu Maha Adil, sudah ada takarannya. Adapun Imam Syafi'i mengatakan seorang itu kalau mau dapat rezeki harus mencari dulu. Karena Allah tidak langsung memberikan rezeki itu. Allah memberikan lewat perantara. Berselisih pendapatlah guru dan murid ini. Pada suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala itu kerja di kebun anggur. Jadi pegawai tukang petik anggur pas musim panen, dipetik anggur itu. Nah, akhirnya Imam Syafi'i itu mendapatkan upah uang dan sekeranjang anggur siang harinya itu. Kemudian Imam Syafi'i dengan rasa bangga datang ke Imam Malik gurunya. Ya, habis ngucapin salam disajikan di hadapan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, saya dapat anggur dan dapat bayaran karena sebab bekerja. Karena sebab bekerja. Artinya apa? Berarti pendapat saya lebih benar. Kenapa? Karena rezeki Allah diberikan kepada orang yang mau mencari, kan begitu kata Imam Syafi'i loh ya. Maka tiba-tiba Imam Malik rahimahullah taala duduk dekat anggur tersebut, mengambil anggur dan memakannya. Apa kata Imam Malik? Tadi saya itu nulis, tiba-tiba terbetik dalam pikiran saya, alangkah segarnya kalau di saat nulis capek pikiran, siang-siang panas-panas itu makan anggur. Tiba-tiba anggurnya datang, ya sudah, ini rezeki. Ya, ini adalah rezeki. Bagaimana para ulama terdahulu, mereka begitu betul-betul merasa bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kuat tauhidnya ini. Wah, kalau kita dompet kosong aja enggak bisa tidur. Iya kan? Iya, kita merasa kurang. Kenapa? Karena tauhid kita tidak berusaha kita sempurnakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Al-Baqarah ayat 212. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dengan tanpa perhitungan. Intinya bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajmilu fit talab. Perbaguslah dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Udah, itu konsep hidup itu. Khudhu ma halla, ambil yang halal, wa da'u ma haruma. Baik. Ya, maka itulah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memberikan rezeki. Kemudian tauhid rububiyah juga, Allah itu Maha menghidupkan dan mematikan hamba. Ya, oleh karena tidak ada ceritanya hamba bisa menghidupkan orang lain kecuali ya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan rasul. Adapun kisah-kisah, ini kalau seputar khurafat ini seru ini. Ya. Dan itu sampai pernah dulu itu saking penasarannya sama khurafat itu, ana itu sampai pinjem kitabnya teman ana yang di pondok pesantren dulu pas SMP itu. Ana datangin rumah, tak pinjem kitabmu ya, tak baca. Masya Allah, khurafatnya itu loh kalah wis. Nabi dan Rasul itu kalah. Contoh seperti ada seorang ulama yang soleh dari negeri Jilan. Insya Allah antum tahu semua ya kan. Katanya di khurafat tersebut beliau itu kalau kemana-mana safarnya naik buruk katanya. Ana pernah dengar begitu juga, gitu loh. Kalau seumpama ya ini namanya kisah khurafat, nggak usah antum percaya gitu loh. Ya.
Katanya kalau lagi junub atau apa, mandinya di Sungai Efrat, terbang begitu, balik lagi subuh, sudah sholat subuh di rumahnya. Wih, mantap. Ya kan? Lalu Rasulullah aja kalau junub mandi di rumahnya. Iya kan? Mandinya di mana? Di rumahnya. Ini ada bahkan katanya yang bisa menghidupkan orang mati. Wallah, ini khurafat semua. Jadi ada cerita nih ulama besar nih ya. Ini nggak tahu ya. Ada kalau ingat-ingat bacaan itu sebenarnya pengen ketawa gitu loh. Karena ada cerita. Karena memang begitu. Yang termaktub itu begitu gitu loh. Dan ini sebagai bukti bahwasannya banyak nggak berarti yang menyimpang dalam masalah tauhid rububiyah? Banyak. Nggak bakal keluar cerita itu kecuali pasti ada penyimpangan. Ini katanya ulama ini punya tetangga. Nah tetangganya ini, anggota keluarga tetangganya ini wafat gitu loh. Tetangganya nggak terima dong, protes. Ceritanya ngajukan protesnya ini ke ulama ini. Wahai ulama gitu. Ya, itu anggota keluarga saya mati. Saya ini masih mencintai dia gitu loh. Padahal kan orang mati mau ente lagi mencintai dia apa enggak ya tetap mati, wes mati kan gitu. Wes wayai. Nah, tolong dong gimana caranya nih orang hidup lagi gitu. Kalau bahasa kita begitu. Terbanglah nih ulama ke atas langit, nyusul malaikat maut yang bawa keranjang isinya ruh manusia katanya. Ini videonya jangan dipotong sampai sini tuh. Ntar dikira Anda nyampaikan khurafat macam-macam lagi antum. Anda kadang takut juga gitu. Makanya Anda jelaskan. Terbang ke langit, kemudian berantemlah sama malaikat maut. Berantem dipukul, jatuh keranjangnya, hidup semua orangnya. Ya kali kalau mayatnya ada di rumah, hidup sih bisa nyambut. Lah kalau sudah dikubur, kan antum masuk dalam bab pasal hukuman yaitu membunuh jiwa. Antum harus jihad, betul nggak? Harus dikisos kan begitu kalau secara hukum Islam, betul kan? Atau kalau nggak sengaja ya antum harus kurban nyembelih 100 ekor unta. Nah, makanya nggak ada ceritanya khurafat itu ya sejalan sama syariat, nggak bakal. Yang bisa menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Belum ya? Kurang berapa menit lagi? 1 menit lagi. Baik. Dan banyak sekali dalilnya yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah menghidupkan dan mematikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 73 ya. Al-Baqarah ayat 258, 259. Kemudian di surah Al-Baqarah juga ayat 28 juga ada. Ali Imran ayat 156, Al-A'raf ayat 158. Maka itu semua merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Dia adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb segala sesuatu dan yang menguasainya. Kita ini berada di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk berada di atas kemampuan, semua makhluk berada di bawah kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu Isya, Allah alam bisawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Kita melanjutkan kembali pembahasan ya. Masih dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Enggak apa-apa, satu pertemuan saya tauhid rububiyah. Bulan depan tauhid uluhiyah. Bulan depannya lagi tauhid asma wa sifat. Setahun belum selesai satu bab. Ya, taib. Tauhid rububiyah yang berikutnya diantara kemampuan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mudabbir. Apa itu al-mudabbir? Maha mengatur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ayat 3. Yudabbirul amra. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur segala perkara. Ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 2 Allah berfirman yudabbirul amra wa yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Dialah Allah yang mengatur semua perkara. Allah memberikan pembagian perkara tersebut, menjelaskan ayat-ayat itu agar supaya kalian bertemu dengan Rabb kalian dalam keadaan menjadi orang yang yakin. Kenapa Allah berfirman demikian? Karena banyak orang yang tidak yakin bahwasanya Allah itu maha mampu. Betul enggak? Contoh, kita ini terkadang enggan untuk berdoa. Contoh menunjukkan keraguan kita terhadap kemampuan Allah itu, salah satunya adalah kita ini tidak mau berdoa. Atau kalau tahu berdoa, kita tidak yakin sama doa kita. Masa iya? Kalau ada saudara yang menyampaikan kebaikannya, semoga ya kita naik haji tahun ini. Amin. Aminnya tuh nggak ikhlas gitu loh. Setengah hati antara percaya dan tidak percaya. Padahal Allah itu maha mampu. Ya, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu kepada hambanya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tugas seorang hamba adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap apa yang Allah atur untuk hambanya. Tidak boleh seorang hamba itu membangkang. Ketika Allah mengatakan A, dia harus mengatakan A. Ketika Allah mengatakan B, seorang hamba harus tunduk dan patuh. Tidak boleh dia mengatakan ya Allah tapikan. Nah, seorang mukmin itu harus mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa 'asayna, bukan. Itu sifatnya Yahudi dan Nasrani. Orang muslim, orang mukmin itu sami'na ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Oleh karenanya Allah itu maha mengatur. Apa yang tidak Allah atur, semua Allah atur. Termasuk syariat ini Allah atur. Jadi hamba itu jangan ngatur-ngatur gitu loh. Wong hamba kok ngatur-ngatur yang punya syariat sih. Ya, ketika Allah mengatakan salat subuh 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, itu sudah salat tuh. Enggak usah ya Allah kenapa salat subuh 2 rakaat ya harus 4 rakaat, Isyanya yang 2 rakaat. Enggak usah ngatur. Allah itu maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah maha tahu sedangkan kalian enggak tahu. Ya, itulah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di antara pembahasan tauhid rububiyah. Dan ini yang terakhir ya, sebelum kita sholat. Ini yang lebih istimewa lagi dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kata Allah Subhanahu wa taala, semua kalangan menyepakati kecuali orang-orang yang memang tidak yakin adanya Tuhan lo ya. Semua kalangan menyepakati. Dulu di zamannya Abu Jahal and the gang, dengerin. Zamannya Abu Jahal itu kalau sumpah pakai nama siapa? Nama Allah. Billahi tallahi wallahi, pakai nama Allah. Apakah Abu Jahal itu enggak kenal Allah? Kenal enggak sama Allah? Kenal, Abu Jahal kenal. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy terdahulu mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, dalam surah Yunus ayat 3 tadi. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, 6 hari, summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur segala perkara. Kemudian contoh lagi. Ya, dalam surah apa? Yunus ayat 31. Kata Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard."
Ya, tanyakan pada mereka wahai Muhammad, siapa yang ngasih rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang ngasih pemberian pendengaran, penglihatan kepada kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa juga yang mengeluarkan, membangkitkan, ya, orang yang mati menjadi hidup, orang yang hidup menjadi mati? Siapa? Wa may yudabbirul amra. Siapa yang ngatur semua perkara? Maka fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan mengatakan yaquluna Allah. Pasti mereka mengatakan Allah, semuanya ngasih Allah. Ya kan? Tapi kenapa mereka tidak beriman? Tapi mengapa mereka tidak mau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau cuma sekedar pengakuan-pengakuan saja, maka orang-orang kafir pun masih ada yang mengakui bahwasannya Allah itu yang menciptakan. Dalam sisi penciptaan mereka ngaku, tapi mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada kesombongan. Ya, contoh dalam surah apa lagi? Dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Yunus tadi sudah, dalam surah Al-Isra. Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 85. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, siapa yang menghidupkan bumi? Siapa yang menciptakan bumi? Maka mereka mengatakan sayaquluna lillah. Allah yang ngasih. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapa Tuhannya langit yang 7, penguasa arsy yang agung? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan ya Allah semua. Qul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau mereka ditanya masalah siapa yang menciptakan, ya mereka menyepakati. Antum tahu pada saat orang kafir Quraisy itu membantah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang unik nih ya di kisah dakwah Nabi. Jadi kan Rasulullah dakwah ya kepada tauhid kan? Kepada tauhid. Oke, orang kafir Quraisy ini membantah dakwahnya Nabi. Dakwahnya Nabi. Ya. Ketika mereka sudah membantah dakwahnya Nabi, mereka ini malah doa. Doanya ke siapa? Ke Allah. Doanya itu loh ke Allah. Ya. Kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka. Ada di antara orang-orang itu kata Allah, ya. Dalam surah Al-Anfal, coba antum lihat dalam surah Al-Anfal 8 itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 33. Allah berfirman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tidak mau menggubris. Intinya mereka mengatakan asatirul awwalin. Itu kan cuma dongeng belaka. Ya. Akan tapi ketika mereka sudah membantah, mereka berdoa kepada Allah. Allahumma in kana hadza huwal haq, sesungguhnya ya Allah apabila ini merupakan kebenaran min indik, dari sisimu. Ini menunjukkan mereka ini doa ke siapa? Kok pakai Allahumma? Berdoa ke Allah. Mereka ini setengah yakin gitu loh, memang ini benar dari sisimu. Fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau memang ini benar darimu ya Allah, turunkanlah hujan batu kepada kami. Awi'tina bi'adzabin alim, atau azab saja kami ini. Nantang gitu loh. Mereka ini doa isinya nantang sama Allah. Ibarat bahasa kita gini, ya Rasulullah kalau kamu memang benar Rasul, coba doa ke Allah, tak doa ke Allah ya, kalau Allah nurin azab kamu benar Rasul gitu loh. Tapi dalam ayat ini ibrahnya apa? Orang kafir Quraisy itu masih ngakuin Allah sebagai Tuhan. Allah itu ada. Makanya lebih konyol lagi orang zaman sekarang yang sok-sok modern tapi otaknya ateis masihan. Yang menyatakan Allah itu tidak ada. Antum berarti saya pintaran Abu Jahal gitu. Tahu kan? Abu Jahal itu berarti isi otaknya bagi perbandingan bukan sama orang mukmin ya. Bagi Abu Jahal VS siapa ini? Orang-orang ateis zaman sekarang. Ini saya pintaran Abu Jahal. Bukan kita muji, enggak. Abu Jahal itu loh kalau sumpah saya pakai nama Allah, doanya pakai nama-nama Allah meskipun nanti mintanya ujung-ujungnya ke berhala.
Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika ditantang oleh orang Quraisy, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah enggak bakal ngasih adab kepada mereka sedangkan engkau ada di antara mereka. Ini dalil bahwasannya orang kafir Quraisy itu doanya ke Allah, akan tapi mereka tetap Allah cap kafir. Paham ya? Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka itu nyembah ke Allah iya, jalan ke berhala juga jalan. Sehingga mereka disebut dengan musyrikin Quraisy, kemudian dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.